Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Dalam situasi 1 lawan 1, Ling Yunhe dan Xuanxia Snow Python bukan tandingan Qianju Renren dan Qi Chongzi. Dan sekarang, dengan tambahan Lai Changqiao dan Qiu Mochi, dua pembangkit tenaga listrik dunia yang mengumpulkan bintang, mereka tiba-tiba jatuh ke dalam kerugian 1 lawan 2. Segera, Ling Yunhe terluka parah, berlumuran darah, dan sangat malu. Bajingan, berapa lama kamu bisa berjuang? Kemarilah. Selama pertempuran, Qi Chongzi membuat sikap flamboyan, tertawa terbahak-bahak, dan tiba-tiba meraih tangannya. Ledakan. Hari ini, ia berpikir bahwa kesempatan untuk berubah bentuk, yang telah ditunggu selama bertahun-tahun, akan datang dengan sendirinya. Saya tidak pernah memikirkannya, kesempatan untuk berubah belum datang, tetapi bencana telah datang lebih dulu. Apakah ini takdirku? Xuanxia Snow Python memiliki hati yang gelap. Melihatnya akan ditangkap, tiba-tiba sebuah dengusan marah terdengar. Benda seperti semut berani menggangguku, seseorang menyadari Dao, dan mencari kematian. Suara itu seperti suara pedang, dan meledak di langit. Ledakan. Cahaya dan hujan tersebar. Murid Qi Hongzi tiba-tiba membeku. Xuanxia Snow Python tercengang. Itu awalnya patah hati, tetapi ketika melihat bahwa pemuda berjubah ini dia yang menyelamatkan dirinya sendiri, hampir mengira itu adalah mimpi, hidup dengan perasaan unreal hidup. Dan pada saat yang sama, kekuatan jentikan Sui menyemburkan pelangi pedang berwarna jernih, yang muncul dari udara tipis dan muncul di depan Ling Yunhe. Pada saat ini, tinju tirani dan seperti jedi yang diledakkan oleh Qianju Zhenren, serta penguasa batu giok yang diayunkan di tangan Lai Changqiao, dengan mudah dikalahkan oleh pelangi pedang berwarna bening ini. Ledakan. Kabut itu bergolak dan bergejolak berjatuhan. Baik Qianju Renren dan Lai Changqiao terkejut. Ketika Ling Yunhe melihat sosok Sui, dia tidak bisa menahan tawa, dan seluruh tubuhnya menjadi rileks. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya, betapa menakutkannya kekuatan Sui yang sebenarnya. Sama seperti sekarang, dia sendiri, dalam sekejap, membalikkan situasi perang. Pertempuran dihentikan sebentar. Semua mata tertuju pada Sui di pintu masuk gua. Hah, ini dia. Qi Chongzi tercengang, memegang pisau di telapak tangannya, mengancam. Ini. Lai Changqiao mengerutkan kening karena terkejut. Siapa orang ini? Mata Qianjue seperti listrik, dan niat membunuh tetap ada di matanya. Dengan kelompok Ling Yunhe, saya pikir dia hanya keturunan Tianyi Jiange, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa kekuatannya luar biasa. Yan Junsan terkejut. Sesuatu yang menarik. Jubah Qiu Mochi bergemuruh dan berburu. Leng Yue dan 5 karakter lainnya dari alam, semuanya menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Seorang pria muda di ranah Inedia, membalikkan situasi dalam sekejap mata. Siapa yang akan percaya ini jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri? Kamu mundur, bajingan ini, aku akan mengurusnya. Sui melangkah keluar dari gua, matanya dingin, seperti angin dingin yang mengamuk di gua es 10.000 tahun, membekukan dunia. Rao adalah bahwa Sui memiliki pengalaman dan suasana hati dari kehidupan sebelumnya, dan momen ini juga jarang marah. Faktanya, ini adalah pertama kalinya Sui marah sejak dia membangkitkan ingatannya tentang kehidupan sebelumnya. Di masa lalu, bahkan dalam duel dengan Su Hongli di Yujingcheng, itu tidak pernah menyebabkan banyak fluktuasi dalam suasana hatinya. Alasannya sangat sederhana, sebelumnya, dia berada pada saat kritis pencerahan. Saya tidak memikirkannya, tetapi terganggu. Ini secara alami tidak dapat ditoleransi oleh Sui, yang selalu menganggap kultivasi sebagai takdirnya sendiri. Jika kamu tidak malu, orang tua itu akan datang dan mencobanya. Kamu lelaki kecil di negara bagian Inedia, dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk menggonggong seperti ini? Paviliun pedang terbang Qiu Mochi mendengus dingin, lidahnya meledak dengan guntur. Pedang Iblis Ular. Ini adalah salah satu prajurit roh Yuandao teratas dari Feiling Sword Pavilion. Itu dipadamkan dengan sangat beracun, yang dapat merusak daging dan merusak jiwa.
Dengan pukulan ini, perilaku moral Kiyumochi lebih baik daripada Ni Chu Miaohua. Itu hanya semut. Mata Sui dingin dan acuh tak acuh, tidak sedih atau bahagia, dia mengangkat jarinya dan menunjuk. Hal kecil, kamu telah tertipu. Melihat Sui menyerang dengan satu jari, senyum muncul di wajah Kiyumochi. Dalam sekejap, seolah-olah tiga karakter pengumpul bintang bergabung untuk membunuh Sui secara terpisah. Kiyumochi mencibir di matanya. Yang dia gunakan saat ini disebut pedang hantu roh terbang, yang merupakan salah satu dari tiga taktik pedang dari Failing Sword Pavilion. Yang paling penting adalah setiap bayangan pedang dapat meledak dengan kekuatan yang hampir sama dengan dewa dalam waktu singkat. Meskipun Kiyumochi tidak memiliki kekuatan seperti itu, tetapi dia berubah menjadi dua bayangan pedang, yang menakutkan di alam yang sama. Ekspresi Sui tenang, dan dia tidak mengubah gerakannya, membiarkan dua bayangan pedang lainnya menusuknya, tetapi dia masih memukul rata dengan satu jari, mengenai pedang iblis ular roh. Senyum Kiyumochi tiba-tiba membeku. Saya melihat ular roh dan pedang iblis tiba-tiba mengeluarkan rengekan keras, mulai dari ujung pedang dan patah inci demi inci. Kekuatan jari yang ganas dan tak tertandingi bergegas menuju Kiyumochi di sepanjang tubuh pedang. Sosok Kiyumochi mundur dengan keras, menumpahkan untaian manik-manik darah ke udara. Pertama, senjata sihir pertahanan dan kekuatan pelindung tubuh di tubuh meledak seperti kertas. Segera setelah itu, tubuhnya terkoyak seperti porselen yang dihancurkan oleh palu raksasa, darah dan daging beterbangan. Pukulan cemberut Sui, apakah itu biasa? Kekuatan seperti itu jauh dari mampu bersaing dengan karakter seperti Kiyumochi. Dua bayangan pedang yang dilemparkan Kiyumochi menusuk tubuh Sui, hanya membuat dua bantingan, seolah-olah mereka menabrak dinding tembaga yang tidak bisa dipecahkan. Kedua bayangan pedang itu awalnya berubah, dan setelah diblokir, mereka dengan cepat menghilang tanpa jejak. Dengan satu jari, dia mematahkan pedang iblis ular roh dan menghancurkan tubuh Kiyumochi, tetapi Sui tidak terluka. Adegan brutal dan berdarah itu langsung mengejutkan penonton. Ini. Apakah itu Yan Junsan, Lai Changqiao, Qi Chongzi, Qianjue Zhenren, mereka semua terkejut dan wajah mereka tiba-tiba berubah. Kiyumochi juga merupakan sosok kelas 1 di prefektur Tianan, seorang veteran dari alam pengumpulan bintang, tetapi tanpa diduga, dia bahkan tidak dapat memblokir satu jari pun dari seorang pemuda di alam Inedia. Ini mengerikan. Hanya Sungai Lingyun yang tidak terkejut. Setelah menyaksikan Sui memenggal Nyonya Miaohua dan yang lainnya, Ling Yunhe telah lama menyadari bahwa keberadaan Sui bukanlah sesuatu yang dapat diukur dengan akal sehat. Bahkan jika itu adalah monster paling kuat di dunia, saya khawatir tidak banyak yang bisa dibandingkan dengan Sui. Suara mendesing. Sebuah bayangan hitam tiba-tiba muncul dari kabut darah, menunjukkan sosok Kiyumochi. Hanya saja dia hanya memiliki satu jiwa yang tersisa saat ini, dan wajahnya penuh dengan kengerian dan ketakutan. Tidak mati. Sui sedikit mengernyit. Itu hanya sinar jiwa, berapa lama itu bisa bertahan? Sui melangkah keluar dalam satu langkah, 100 kaki hampa, di bawah kakinya, seolah-olah itu tidak ada, seolah-olah menyusut menjadi 1 inci, dan langsung bergerak di depan Kiyumochi, dan menghancurkannya lagi dengan satu jari. Selamatkan aku. Kiyumochi meraung liar, kekuatan jiwanya mendidih seperti api, dia berbalik untuk melarikan diri. Bersama. Lai Changqiao berteriak keras dan menembaknya dengan telapak tangan. Ledakan. Jejak telapak tangan di kisaran 3 kaki membawa cahaya keemasan yang mengerikan. Memotong. Qi Chong minum dengan keras. Mematahkan guntur. Pada saat yang sama, Qian Juezhen melakukan pukulan. Ledakan. Ribuan Taiwukuan tertinggi. Nama Dao Qianjue Zhenren berasal dari warisan seni bela diri kuno ini. Kekuatan 3 pembangkit tenaga pengumpul bintang segera menghancurkan bumi. Bagus. Mereka tidak memenuhi syarat untuk bergabung, jika tidak, mereka akan ditekan oleh pasukan tempur itu dan menderita dampak yang mengerikan. Pada saat ini, baik Xuanxia Snow Python dan Ling Yunhe tidak bisa membantu tetapi mengubah ekspresi mereka,
dan sekilas, mereka dapat melihat bahwa para ahli di Stargathering Realm telah menggunakan jurus pamungkas mereka. Orang yang ingin aku bunuh, Su Yi, ada di surga dan bumi, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Dihadapkan dengan blokade yang begitu menakutkan, Su Yi tampak acuh tak acuh seperti biasanya. Suaranya masih mengambang, sosoknya yang tinggi tiba-tiba muncul, dilempar, dan berinisiatif untuk bertemu. Jejak telapak tangan emas Lai Changqiao dengan jarak 3 kaki adalah yang pertama menekannya, menyebabkan kekosongan mengaum. Su Yi bahkan tidak melihatnya. Ledakan. Hah. Wajah Lai Changqiao berubah liar, dan dia memainkan beberapa simbol rahasia satu demi satu. Jimat rahasia ini semuanya disegel dengan Six Ding Guarding Seal, yang cukup untuk menahan pukulan penuh dari Stargathering Realm. Tapi di depan telapak tangan Kingse, mereka mendengar bang bang bang, dan kekuatan jimat rahasia ini meledak, dan mereka semua hancur. Kekuatan tak terkalahkan semacam itu membuat Lai Changxiaoce merasa ketakutan. Ledakan. Kekosongan kecemerlangan ilahi ungu emas meledak, mencerminkan hantu seperti dewa, menginjak gunung dan sungai, mempesona. Ledakan. Sialan. Ini adalah jimat rahasia Sekte Yuanyang Lingzong tahun saya. Ini adalah salah satu dari 5 jimat mulia roh fase Dharma, yang ditinggalkan leluhur di Sekte, yang cukup untuk menahan kekuatan besar dari alam pengumpulan bintang. Bagaimana caranya? Bisakah serangan kekuatan penuh dari keberadaan yang lengkap dihancurkan dengan satu pukulan? Bagaimana hal kecil bernama Su Yi ini bisa begitu kuat? Wajah Lai Changqiao jelek, sakit hati dan terkejut. Lalu, pisau guntur gila Qi Hongzi, dan Qianjue Taiwukuan pria sejati dari Qianjue, semuanya menyerang. Cao Su Yi juga meninju dengan satu pisau dan satu pukulan. Ketika dia mengepalkan jarinya dan mengepalkan tinjunya, tinju itu sekuat para dewa kuno mengambil gunung suci di luar dunia dan menghancurkannya. Pukulan ini memiliki tren yang tak terhentikan untuk memecahkan sangkar langit dan bumi. Lihatlah Su Yi lagi, setelah menembus balok-balok berat, sosok itu telah menembus udara dan terbunuh di depan Kiyumochi. Seperti sebelumnya, tunjukkan. Tidak. Keengganan gila muncul di mata Kiyumochi. Jelas bahwa 3 pembangkit tenaga pengumpul bintang bergabung bersama dan menempatkan mereka di prefektur Tianan, sehingga mereka dapat dengan mudah merajalela, tetapi sekarang, mereka tidak dapat menghentikan serangan Su Yi. Jadi pada saat ini, ketika dia menghadapi serangan Su Yi, dia tidak punya kesempatan untuk menghindar sama sekali. Jiwa Kiyumochi bergetar hebat, kekuatan jarinya yang seperti pedang menghancurkan jiwanya secara langsung, dan itu meledak di udara, meninggalkan jiwanya terbang menjauh. Penonton terdiam. Lai Changqiao, Qi Chongzi, dan Qianjue Zhenren tampak muram. Mereka bertiga menyerang dengan sekuat tenaga, tetapi mereka gagal menghentikan Su Yi. Siapa yang tidak terkejut? Lian Lengyue, Yan Junsan dan pembudidaya Yuan Fu lainnya di kejauhan bahkan lebih terpana. Itu Kiyumochi. Orang tua seperti itu, tetapi tubuhnya pertama kali hancur, dan sekarang bahkan jiwanya telah dilenyapkan. Dan, Su Yi, itu hanya budidaya Inedia. Xuanxia Snow Python benar-benar terpana di sana. Sebelumnya, dia masih skeptis tentang kemampuan Su Yi untuk menginstruksikannya untuk berubah bentuk, tetapi sekarang, menyaksikan adegan ini, dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan King Ya. Saudara Su Yi adalah sosok seperti dewa di langit. Jika kamu bisa mendapatkan bimbingannya, akan sulit bagimu untuk mengubah wujudmu dan gagal. Sekarang saya memikirkannya, Xuanxia Snow Python akhirnya mengerti bahwa kata-kata King Ya tidak sepenuhnya salah. Apakah seperti membunuh ayam dan monyet? Itu adalah Sungai Lingyun, dan hatiku bergejolak. Kekuatan Su Yi saat ini jelas jauh lebih kuat daripada membunuh Nyonya Miao Hua dan yang lainnya di Sungai Tianlan. Lagi pula, pada saat itu, lawannya hanya Nyonya Miao Hua, pembangkit tenaga listrik yang mengumpulkan bintang, dan sekarang, dia menghadapi 4 penuh. Selain itu, setiap Taois jauh lebih kuat dari Nyonya Miao Hua. Kematian Kiyumochi telah menjadi catatan kaki atas apa yang dikatakan Su Yi sebelumnya. Artinya, orang yang ingin dia bunuh Su Yi adalah surga dan bumi, dan tidak ada yang bisa menghentikannya.
Sepertinya kali ini kita menghadapi lawan seperti monster, dan kekuatan orang seperti itu jauh dari apa yang harus dia ukur. Bagaimana pertarungannya? Mata Qi Hongzi serius, dan dia berbicara dengan dingin. Seperti seharusnya. Lai Changqiao dan Qian Jue Zhenren mengangguk bersama. Dalam beberapa tahun terakhir, ada banyak karakter asing dan kuat seperti monster di seluruh benua Changqing. Di Daxia, banyak karakter serupa telah muncul. Pada saat ini, Lai Changqiao, Qian Jue Zhenren, dan yang lainnya, tidak diragukan lagi menganggap Sui sebagai peran seperti itu. Menggabungkan kekuatan bersama tidak lain adalah seekor ayam dan seekor anjing, dan itu dapat dihancurkan dengan menjentikkan jarimu. Di kejauhan, mata Sui dingin dan acuh tak acuh. Sombong. Sampai jumpa, persetan denganku. Hai. 8 pedang guntur liar. Kekuatan semacam itu jauh melampaui pisau petir yang dia gunakan sebelumnya. Namun, Sui menunjukkan tatapan mencibir dan menebas. Ketika dia mencapai levelnya, gerak tubuh dan gerak tubuhnya memiliki aura yang luar biasa. Ini mengacu pada yang tampaknya sederhana, tetapi sebenarnya itu adalah perwujudan dari kesederhanaan dan kesederhanaan. Ledakan. Kemudian jari Sui seperti naik dari tanah, gelombang mengejutkan mengamuk di langit. Di bawah jari ini, semua orang tidak bisa membantu tetapi mengecilkan pupil mereka. Dia hanya seorang kultivator di negara bagian Inedia, bagaimana kekuatannya bisa begitu menakutkan? Ini benar-benar kekuatan jari Sui, suasana yang disajikan terlalu menakjubkan, luas dan tak terbatas, langit tampaknya tertutup oleh jari ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Pergi. Kulit Qi Hongzi berubah, pedang Qi mengembun, dan berubah menjadi pedang guntur perak dengan panjang 10 kaki. Di hadapan Sui, kekuatan penghancur bumi yang cukup untuk meratakan gunung dan sungai, sekuat Qi Chongzi, dia harus berusaha sekuat tenaga. Guntur hanya aku, hancurkan Liu He. Ini jelas merupakan pedang Qi Chongzi yang paling kuat, dan semua energi dan semangatnya terintegrasi ke dalam pedang ini. Ledakan. Gas pisau mendidih, dan gunturnya seperti kemarahan. Pada saat ini, mata semua orang tersengat, dan pikiran mereka dikejutkan oleh kekuatan pisau ini. Hanya Sui yang tampak acuh tak acuh seperti sebelumnya. Dengan jari ini, ia menggunakan caranya sendiri untuk sepenuhnya beroperasi, dan menyatu dengan pesona 5 elemen. Bagaimana misteri itu bisa dibayangkan oleh para biksu di dunia ini? Sampai jumpa. Ini seperti lautan pedang. Tidak baik. Wajah Qi Hongzi berubah total. Itu hanya kekuatan jari. Pada awalnya, itu menutupi langit dan bumi, tetapi dalam sekejap mata, itu berubah menjadi lautan energi pedang yang tak ada habisnya. Perubahan ajaib itu membuatnya dan karakter pengumpul bintang lainnya merasakan bahaya yang mematikan. Tetapi ketika dia ingin menghindar, sudah terlambat, jadi dia hanya bisa memilih untuk bergoyang. Pada Qi Chongzi mengayunkan pisau, jika putus asa, hampir gila. Namun, menghadapi lautan pedang yang menutupinya, pedang ini sekecil gelombang di laut, dan itu hancur dan menghilang dalam sekejap mata. Ledakan. Di mata semua orang dengan ngeri. Jian Lingqi, Pu Susu dihancurkan menjadi bola darah. Pada saat terakhir ini, meskipun jiwanya berhasil melarikan diri dari tubuh, semburan Qi pedang yang mendekat langsung menenggelamkan jiwanya. Dalam sekejap mata, jiwanya hilang. Seorang pembudidaya pedang papan atas yang telah merajalela di Nanzu pada musim panas yang besar selama beberapa tahun yang tidak diketahui, telah dimusnahkan hanya dengan satu jari. Itu hanya menegaskan kata-kata Sui, kalkun dan anjing dapat dihancurkan dengan menjentikkan jari. Penonton terdiam. Gunung Yanjun dan pembudidaya Yuan Fu lainnya di kejauhan semuanya terkejut dan kehilangan suara mereka, menggigil kedinginan, benar-benar ketakutan dengan pukulan ini. Qi Chongzi, tetua agung dari Sekte King Xuandao, Kuanglei Daojun yang terkenal di negara bagian selatan langit, sosok romantis di alam Juxing. Tapi dia dimusnahkan dengan satu jari. Kejutan itu, orang bisa membayangkan seberapa besar itu. Lai Changqiao dan Qian Jue Zhenren juga berubah warna sepenuhnya, dan semangat juang mereka mengalami pukulan berat. Sebelumnya, mereka berjanji untuk bergabung dengan Qi Chongzi untuk melawan monster seperti Sui.
Tapi tidak ada yang mengira Qi Chongzi akan kalah begitu cepat. Jari Sui membuat mereka berdua merasakan ancaman besar terhadap keberadaan dua alam pengumpul bintang, dan hati mereka ketakutan dan kedinginan. Bahkan Qi Chongzi dari Megatron Nanzu bukanlah musuh Sui, jadi siapa lagi yang bisa menjadi lawannya? Kabur. Selalu, Lai Changqiao dan Qian Jueren membuat keputusan yang sama saat ini. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.